Aku masih ingat jelas suara bentakan itu. Rumah tua kayak gini saja kalian banggakan. Malu-maluin keluarga besar. Kalimat itu keluar dari mulut Rudi, suami adikku sendiri. Di depan semua orang. Di depan ayahku. Ayah yang sudah sakit-sakitan saat itu hanya menunduk di kursinya. Tangannya gemetar memegang tongkat kayu tua yang selalu dia pakai berjalan. Tidak ada yang berani menjawab. Sampai akhirnya, aku berdiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengusir besan durhaka itu keluar dari rumah keluarga kami. Hari itu juga adikku menceraikannya. Kami semua pikir semuanya sudah selesai. Tapi beberapa minggu kemudian, saat aku membersihkan gudang rumah lama ayah, aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tempat tidur tua milik ayah. Tempat tidur yang seharusnya sudah lama dibuang. Saat aku membongkar bagian bawahnya, aku menyadari satu hal. Selama ini, Rudi bukan hanya menghina keluarga kami. Dia menyembunyikan sesuatu. Dan apa yang tersembunyi di dalam tempat tidur itu, membuatku akhirnya mengerti kenapa dia begitu ingin ayah pergi dari rumah ini. Namaku Arman. Aku anak sulung dari 2 bersaudara. Adikku, Rina, menikah dengan seorang pria bernama Rudi 3 tahun lalu. Awalnya kami semua percaya Rudi adalah pria baik. Pekerjaannya cukup mapan, penampilannya rapi, dan cara bicaranya di depan orang tua selalu terlihat sopan. Ayahku bahkan pernah berkata bahwa Rina beruntung mendapatkan suami seperti dia. Saat itu ayah masih sehat, masih kuat berjalan ke kebun kecil di belakang rumah setiap pagi. Rumah kami memang bukan rumah mewah, hanya rumah lama peninggalan kakek yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Dindingnya sebagian masih papan kayu, lantainya sebagian masih ubin lama. Tapi rumah itu penuh kenangan. Disitulah kami dibesarkan. Disitulah ibu meninggal beberapa tahun lalu. Dan disitulah ayah memilih menghabiskan sisa hidupnya. Aku sendiri sudah bekerja di kota. Tapi hampir setiap minggu aku pulang hanya untuk memastikan ayah baik-baik saja. Karena sejak ibu meninggal, kesehatan ayah mulai menurun. Dan satu hal yang selalu aku pegang sejak kecil, orang tua tidak boleh ditinggalkan sendirian. Kalau kalian juga percaya bahwa orang tua harus dihormati sampai akhir hidupnya, coba tulis di komentar. Karena tidak semua orang ternyata punya hati yang sama. Dan aku baru menyadari itu setelah Rudi menjadi bagian dari keluarga kami. Awalnya, perubahan sikap Rudi tidak terlihat jelas. Kalau dipikir sekarang, mungkin tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Tapi waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Kami semua hanya menganggapnya sebagai bagian dari penyesuaian dalam keluarga baru. Rudi menikahi adikku, Rina, 3 tahun lalu. Di awal pernikahan mereka, semuanya terlihat baik-baik saja. Rudi selalu datang ke rumah ayah dengan pakaian rapi, membawa buah tangan kecil, dan berbicara dengan sopan. Ayah bahkan sempat berkata padaku bahwa Rina beruntung mendapatkan suami yang kelihatannya bertanggung jawab. Aku juga percaya begitu saat itu. Rumah ayah memang bukan rumah besar atau mewah. Rumah itu sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Sebagian dindingnya masih papan kayu lama yang pernah diganti beberapa kali. Lantainya sebagian masih ubin lama yang warnanya mulai pudar. Tapi rumah itu selalu terasa hangat bagi kami. Disitulah aku dan Rina dibesarkan. Disitulah ibu menghabiskan sebagian besar hidupnya, sebelum akhirnya meninggal beberapa tahun lalu. Dan setelah ibu pergi, ayah memilih tetap tinggal di rumah itu sendirian. Katanya rumah itu satu-satunya tempat yang membuatnya merasa dekat dengan kenangan keluarga. Awalnya Rudi terlihat menghormati keputusan itu. Setiap datang ke rumah, dia selalu menanyakan kabar ayah dengan nada yang sopan. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dari cara dia memandang rumah itu. Bukan seperti seseorang yang datang berkunjung ke rumah orang tua, melainkan seperti orang yang sedang menilai sesuatu. Suatu sore, kami duduk bersama di ruang tengah. Ayah duduk di kursi kayu tua kesayangannya sambil memegang tongkat. Aku sedang memperbaiki lampu di dekat jendela, sementara Rina membuat teh di dapur.
Rudy berdiri di tengah ruangan sambil melihat ke langit-langit kayu yang mulai kusam. "Rumah ini benar-benar sudah tua sekali ya," katanya tiba-tiba. Ayah tersenyum tipis. "Memang sudah lama." Rudy mengangguk pelan, tapi ekspresinya sulit ditebak. Lalu dia berkata sambil tertawa kecil, seolah sedang bercanda. "Kalau dijual mungkin juga tidak ada yang mau beli." Kalimat itu membuatku menoleh. Ayah tidak menjawab apa-apa. Dia hanya menatap lantai sambil mengusap tongkatnya perlahan. Aku mencoba menganggap itu hanya candaan yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Tapi sejak hari itu, kalimat seperti itu mulai sering keluar dari mulut Rudy. Beberapa minggu kemudian, ketika kami makan malam bersama di rumah ayah, Rudy kembali menyinggung hal yang sama. Dia melihat sekeliling rumah dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Lalu dia berkata dengan nada santai, "Kenapa ayah tidak pindah saja ke rumah kami? Rumah ini terlalu tua. Tinggal sendiri di sini juga tidak aman." Sekilas terdengar seperti perhatian, tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku tidak nyaman. Ayah hanya tersenyum lagi seperti biasa. Ayah sudah terbiasa di sini. Rudy tidak langsung menjawab. Dia hanya tertawa kecil sambil mengambil minumannya. Tapi beberapa saat kemudian, dia berkata lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Kalau rumah ini dijual, uangnya lumayan juga sebenarnya." Rina langsung menatapnya. "Mas, jangan ngomong begitu." Rudy mengangkat bahu. "Aku cuma realistis." Lalu dia menambahkan satu kalimat yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku. "Rumah tua kayak gini cuma jadi beban kalau dipertahankan." Sendok di tanganku berhenti di udara. Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa sunyi. Aku melihat ke arah ayah. Ayah masih makan perlahan seperti tidak terjadi apa-apa, tapi tangannya terlihat sedikit gemetar. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan cara Rudy memandang rumah ini. Cara dia melihat setiap sudut ruangan, setiap jendela, bahkan setiap pintu tua yang sudah lama ada di sana. Dan semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas satu hal yang mulai terasa. Bagi Rudy, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal ayah. Rumah ini adalah sesuatu yang sedang dia inginkan. Setelah percakapan malam itu, aku mulai memperhatikan Rudy dengan cara yang berbeda. Sebelumnya, aku tidak pernah benar-benar memikirkan sikapnya secara serius. Aku hanya menganggap beberapa kalimatnya tentang rumah ayah sebagai candaan yang kurang tepat. Tapi, semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres dari cara dia memperlakukan rumah itu. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Justru semuanya muncul dari hal-hal kecil yang terlihat sepele. Misalnya, cara Rudy mulai sering datang ke rumah ayah tanpa memberitahu lebih dulu. Kadang dia datang saat aku tidak ada di sana, hanya bersama Rina. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkan itu. Bagaimanapun juga dia adalah suami adikku. Wajar kalau dia ingin mengunjungi rumah keluarga istrinya. Tapi beberapa kali ketika aku kebetulan datang, aku melihat Rudy berdiri sendirian di beberapa bagian rumah dengan ekspresi yang aneh. Suatu siang, aku pulang lebih cepat dari kota karena pekerjaan selesai lebih awal. Ketika masuk ke halaman rumah ayah, aku melihat motor Rudy sudah terparkir di depan. Aku pikir mereka sedang mengunjungi ayah seperti biasa. Tapi saat aku masuk ke dalam rumah, suasananya terasa sedikit berbeda. Rina sedang di dapur membantu ayah menyiapkan makan siang, sementara Rudy tidak ada di ruang tengah. Aku akhirnya menemukannya di lorong menuju gudang belakang. Dia berdiri di sana, memperhatikan pintu gudang yang sudah lama tidak dipakai. Ketika melihatku datang, dia terlihat sedikit terkejut. "Kamu sudah pulang?" tanyanya cepat. Aku mengangguk. "Iya, kerjaan selesai lebih cepat." Rudy tersenyum tipis lalu membuka pintu gudang itu perlahan. Gudang itu memang jarang dipakai sejak ibu meninggal. Di dalamnya hanya ada beberapa perabot lama, kursi kayu yang sudah rusak, dan barang-barang yang dulu pernah dipakai ibu di dapur. Salah satu benda yang paling besar di sana adalah tempat tidur kayu tua milik ayah yang sudah lama diganti dengan tempat tidur baru di kamar depan. "Aku cuma lihat-lihat barang lama," kata Rudy santai. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memperhatikan cara dia melihat sekeliling gudang. Tatapannya berhenti cukup lama pada tempat tidur tua itu. Tempat tidur itu memang besar dan berat. Kayunya tebal, dengan ukiran lama di bagian kepala tempat tidur. Sejak ayah membeli tempat tidur baru beberapa tahun lalu,
Tempat tidur itu dipindahkan ke gudang dan tidak pernah dipakai lagi. "Kenapa kamu lihat tempat tidur itu?" tanya kuasirnya. Rudi mengangkat bahu. "Kayunya bagus, sayang kalau cuma disimpan di sini." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ada sesuatu dalam cara dia mengatakan kalimat itu yang membuatku merasa tidak nyaman. Bukan seperti orang yang sekadar melihat perabot lama, lebih seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu. Sejak hari itu aku mulai menyadari kebiasaan baru Rudi. Setiap kali datang ke rumah ayah, dia hampir selalu berjalan ke arah gudang. Kadang hanya beberapa menit, kadang lebih lama. Kalau aku bertanya apa yang dia lakukan di sana, dia selalu menjawab dengan santai bahwa dia hanya melihat barang-barang lama. Beberapa kali aku juga melihatnya berbicara dengan ayah tentang rumah ini. Topiknya selalu sama, tentang betapa tuanya rumah ini, tentang bagaimana rumah ini mungkin lebih baik dijual saja. Ayah tidak pernah marah mendengar itu. Ayah hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Tapi suatu sore ketika aku sedang membantu ayah menyiram tanaman di halaman belakang, ayah tiba-tiba berkata pelan tanpa menatapku. "Rudi sering tanya tentang rumah ini." Aku berhenti menyiram. "Tanya apa?" Ayah menghela napas pelan. "Dia bilang rumah ini terlalu besar untuk ayah sendiri." Aku menatap ayah lama. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda. Bukan marah, bukan juga takut. Lebih seperti seseorang yang sudah mulai memahami sesuatu, tapi belum ingin mengatakannya dengan jelas. Saat itu aku belum benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Tapi, semakin sering aku melihat Rudi berdiri di depan gudang itu, semakin kuat perasaan bahwa tempat tidur tua di dalam sana menyimpan sesuatu yang tidak pernah kami sadari sebelumnya. Sejak hari aku melihat Rudi membongkar bagian bawah tempat tidur tua itu di gudang, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu dari cara dia bergerak saat itu yang tidak bisa kulupakan. Gerakannya terlalu hati-hati untuk sekadar melihat perabot lama, lebih seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang sangat penting, tapi tidak ingin ketahuan orang lain. Namun, waktu itu aku masih mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Aku tidak ingin langsung menuduh macam-macam. Bagaimanapun juga, dia adalah suami adikku. Kalau aku salah menilai situasi, justru aku yang akan merusak hubungan keluarga. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku kembali datang ke rumah ayah seperti biasa. Saat itu sore hari, matahari mulai turun dan halaman rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Begitu masuk ke dalam rumah, aku melihat ayah sedang duduk sendirian di kursi kayu dekat jendela ruang tengah. Tongkatnya bersandar di dinding, sementara televisi menyala pelan tanpa benar-benar dia tonton. Aku duduk di kursi sebelahnya. "Rina dan Rudi tidak datang?" tanyaku. Ayah menggeleng pelan. "Tadi siang sempat datang." Aku langsung menoleh. "Sendirian?" Ayah mengangguk. Katanya dia hanya ingin memastikan keadaan ayah baik-baik saja. Dia bahkan sempat membantu ayah memperbaiki keran air di dapur yang bocor sejak kemarin. Dari cerita ayah, semuanya terdengar seperti perhatian seorang menantu kepada orang tua istrinya. Tapi kemudian ayah menambahkan satu hal yang membuatku diam. Dia juga masuk ke gudang lagi. Aku tidak langsung menjawab. Ayah melanjutkan dengan nada santai, seolah tidak merasa ada yang aneh dengan hal itu. Dia bilang mau lihat tempat tidur lama ayah itu. Aku menatap ayah beberapa detik. Dari cara ayah bercerita, jelas ayah tidak curiga apa-apa. Ayah bahkan mungkin merasa senang karena menantunya terlihat peduli pada barang-barang lama di rumah ini. Tapi bagiku, cerita itu justru membuat pikiranku semakin penuh pertanyaan. Kenapa Rudi begitu sering datang hanya untuk melihat gudang? Kenapa dia begitu tertarik pada tempat tidur tua itu? Malamnya, setelah membantu ayah makan malam, aku memutuskan melihat gudang itu sekali lagi sebelum pulang. Aku berjalan ke lorong belakang rumah dan membuka pintu gudang perlahan. Ruangan itu masih sama seperti biasanya. Kursi kayu lama bersandar di dinding. Beberapa kardus tua menumpuk di sudut ruangan. Dan di tengah ruangan, tempat tidur kayu tua milik ayah masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Papan kayu di bagian bawah tempat tidur itu terlihat sedikit bergeser. Tidak banyak, hanya beberapa milimeter. Tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa seseorang benar-benar membuka bagian itu sebelumnya. Aku melangkah lebih dekat. Tanganku menyentuh papan kayu itu pelan.
Kayunya masih terasa kokoh meskipun sudah tua. Aku mencoba mendorongnya sedikit. Papan itu bergerak. Jantungku berdetak lebih cepat. Selama bertahun-tahun, tempat tidur ini hanya dianggap sebagai perabot lama yang tidak lagi dipakai. Tidak ada satupun dari kami yang pernah berpikir untuk membongkarnya. Tapi sekarang aku mulai mengerti kenapa Rudy begitu tertarik pada tempat tidur ini. Karena di balik papan kayu yang tersembunyi itu, sepertinya memang ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kami ketahui. Saat papan kayu di bagian bawah tempat tidur itu bergerak, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku sempat ragu beberapa detik sebelum benar-benar membukanya. Gudang itu sunyi, hanya terdengar suara kipas tua dari ruang tengah dan langkah pelan ayah yang sedang berjalan menuju dapur. Tidak ada siapapun di belakang rumah. Tanganku akhirnya menarik papan kayu itu sedikit lebih jauh. Bagian bawah tempat tidur itu ternyata tidak kosong seperti yang selama ini kami kira. Ada sebuah ruang kecil yang sengaja dibuat tersembunyi di dalam rangka kayu tempat tidur itu. Ruang yang tidak mungkin terlihat kalau orang hanya melihatnya dari luar. Di dalamnya ada sebuah kantong plastik hitam yang dilipat rapi. Aku mengambil kantong itu perlahan. Tanganku mulai terasa dingin. Selama bertahun-tahun tempat tidur itu berada di rumah ini, tidak pernah ada satupun dari kami yang menyadari ada ruang tersembunyi di dalamnya. Aku membuka kantong plastik itu. Di dalamnya bukan uang, bukan juga perhiasan seperti yang sempat terlintas di kepalaku. Yang ada di dalamnya adalah beberapa map dokumen tebal. Aku duduk di lantai gudang itu sambil membuka map pertama. Mataku langsung tertuju pada tulisan besar di bagian atas kertas. Sertifikat hak milik. Alamatnya adalah alamat rumah ayah. Tanganku berhenti membalik halaman. Aku membaca nama yang tercetak di sana dengan perlahan. Nama pemilik rumah itu bukan lagi nama ayah. Bukan juga nama Rina. Nama yang tercetak di sana adalah nama Rudy. Untuk beberapa detik aku hanya menatap kertas itu tanpa bergerak. Otakku seperti menolak memahami apa yang sedang kulihat. Rumah ini adalah rumah ayah. Rumah yang dibangun ayah bersama ibu puluhan tahun lalu. Rumah yang selama ini kami rawat bersama. Tapi di dokumen itu rumah ini sudah dicatat atas nama orang lain. Aku membuka map berikutnya dengan tangan yang mulai gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar surat kuasa dan salinan dokumen transaksi yang terlihat resmi. Semua dokumen itu menunjukkan satu hal yang sama. Proses pengalihan kepemilikan rumah ini ternyata sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Dan semua tanda tangan di dokumen itu adalah tanda tangan ayah. Dadaku terasa sesak. Ayah tidak mungkin menjual rumah ini tanpa memberitahu kami. Ayah bahkan selalu berkata bahwa rumah ini akan tetap menjadi tempat berkumpul keluarga sampai kapanpun. Lalu bagaimana mungkin semua dokumen ini bisa ada? Aku kembali melihat map-map lain di dalam kantong itu. Ada beberapa lembar fotokopi KTP ayah, beberapa surat perjanjian yang terlihat seperti dokumen notaris, dan satu map kecil berisi catatan pembayaran. Semua bukti itu menunjukkan satu hal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Seseorang telah membuat ayah memindahkan kepemilikan rumah ini, dan orang itu adalah Rudy. Sekarang aku mengerti kenapa dia begitu sering datang ke gudang, kenapa dia selalu memperhatikan tempat tidur tua itu. Dia bukan sekadar melihat perabot lama, dia sedang memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tetap tersembunyi. Dokumen yang menjadi bukti bahwa rumah ayah diam-diam sudah diambil alih olehnya. Aku duduk lama di lantai gudang itu dengan map-map dokumen di tanganku. Pikiranku penuh dengan satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah ayah benar-benar tahu apa yang dia tanda tangani? Atau selama ini Rudy telah membuat ayah percaya pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terjadi? Beberapa menit setelah membaca semua dokumen di dalam kantong plastik itu, aku masih duduk di lantai gudang tanpa bergerak. Map-map kertas berserakan di depanku. Sertifikat rumah, surat kuasa, dan beberapa lembar transaksi yang semuanya menunjukkan hal yang sama. Rumah ini, rumah tempat kami dibesarkan, secara resmi sudah berpindah nama. Bukan ke orang asing, tapi ke Rudy. Aku menatap nama itu lagi di atas kertas sertifikat. Rasanya seperti membaca sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Rumah ini dibangun ayah dan ibu dari nol. Aku masih ingat bagaimana ayah dulu menabung bertahun-tahun hanya untuk memperbaiki bagian atap yang bocor. Ibu bahkan pernah menjual sebagian perhiasannya agar dapur bisa direnovasi.
Dan sekarang, rumah itu tercatat atas nama orang yang bahkan belum 10 tahun menjadi bagian dari keluarga kami. Aku mencoba mengingat kembali beberapa bulan terakhir. Cara Rudy sering datang ke rumah tanpa alasan jelas. Cara dia berkali-kali mengatakan rumah ini sebaiknya dijual saja. Cara dia selalu melihat gudang dan tempat tidur tua ini dengan tatapan yang aneh. Semuanya tiba-tiba terasa masuk akal. Dia bukan sekadar tertarik pada rumah ini. Dia sudah merencanakan sesuatu sejak lama. Dadaku terasa berat ketika membayangkan satu kemungkinan yang tidak ingin kupikirkan. Ayah mungkin tidak pernah benar-benar memahami dokumen yang dia tanda tangani. Sejak kesehatan ayah menurun, penglihatannya juga tidak sebaik dulu. Ayah sering meminta bantuan orang lain untuk membaca surat atau dokumen penting. Kalau Rudy memanfaatkan keadaan itu, berarti semua ini bukan hanya soal rumah. Ini soal pengkhianatan. Aku menutup map dokumen itu perlahan. Untuk beberapa detik, aku menunduk, mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Amarah mulai muncul dari dalam dada. Tapi aku tahu satu hal. Kalau aku bertindak terburu-buru sekarang, justru aku akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui semuanya dengan jelas. Beberapa saat kemudian, aku berdiri dan mulai merapikan kembali semua dokumen ke dalam kantong plastik hitam itu. Aku memasukkannya kembali ke dalam ruang tersembunyi di bawah tempat tidur, persis seperti saat pertama kali aku menemukannya. Papan kayu itu kututup lagi dengan hati-hati. Tidak ada yang boleh tahu bahwa aku sudah melihat semua itu. Setidaknya untuk sekarang. Aku keluar dari gudang dan berjalan kembali ke ruang tengah. Ayah masih duduk di kursinya seperti biasa, menonton televisi dengan suara pelan. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tenang seperti orang yang tidak tahu apapun tentang semua yang baru saja kutemukan. Aku duduk di kursi sebelahnya. "Ayah sudah makan?" tanyaku. Ayah mengangguk pelan. Kami berbicara sebentar tentang hal-hal kecil seperti biasanya, tentang tanaman di halaman belakang, tentang kabar tetangga lama yang baru saja pindah, dan tentang cuaca yang semakin panas akhir-akhir ini. Aku mencoba terlihat biasa saja, padahal di dalam kepalaku, semuanya sudah berubah. Sekarang aku tahu sesuatu yang tidak diketahui Rudy. Dia berpikir rahasianya masih tersembunyi aman di gudang itu. Dia berpikir tidak ada seorang pun yang akan pernah menemukan dokumen-dokumen itu. Dan untuk sementara waktu, aku akan membiarkan dia terus percaya pada hal itu. Karena mulai hari ini, aku tidak lagi ingin hanya menjadi orang yang bereaksi. Aku ingin menjadi orang yang menunggu waktu yang tepat. Waktu ketika semua yang dia sembunyikan tidak bisa lagi diselamatkan. Sejak hari aku menemukan dokumen itu di dalam tempat tidur tua ayah, tidak ada satupun yang berubah dari luar. Aku tetap datang ke rumah ayah seperti biasa setiap akhir pekan. Aku masih membantu menyiram tanaman di halaman, memperbaiki lampu yang rusak, atau sekedar duduk menemani ayah menonton televisi di sore hari. Dari luar, semuanya terlihat normal. Rudy juga tetap datang seperti biasanya. Dia masih berbicara dengan nada yang sama, masih tertawa ringan di depan ayah, dan masih sesekali menyinggung rumah ini dengan kalimat yang terdengar seperti perhatian. Kalau seseorang yang tidak tahu apa-apa melihat kami duduk bersama di ruang tengah, mereka mungkin akan mengira kami keluarga yang baik-baik saja. Tapi sejak hari itu, aku melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Setiap kali Rudy datang, aku memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih teliti. Cara dia melihat sekeliling rumah, cara dia berbicara dengan ayah, bahkan cara dia berjalan menuju lorong belakang rumah. Dan seperti yang kuduga, kebiasaannya tidak berubah. Suatu siang ketika aku datang lebih awal dari biasanya, aku melihat Rudy kembali berdiri di depan gudang. Pintu gudang terbuka sedikit. Dia terlihat sedang memeriksa sesuatu di dalam, tepat di tempat tidur kayu tua itu. Begitu melihatku datang, dia langsung berdiri tegak. "Kamu cepat sekali datang hari ini," katanya sambil tersenyum. Aku mengangkat bahu. Kerjaan selesai lebih awal. Rudy tertawa kecil lalu menutup pintu gudang itu dengan santai, seolah tidak ada apa-apa yang sedang dia lakukan di dalam sana. Kalau aku tidak tahu rahasianya, mungkin aku akan benar-benar percaya bahwa dia hanya sedang melihat-lihat barang lama. Kami kemudian kembali ke ruang tengah bersama. Ayah sedang duduk di kursinya seperti biasa, memegang tongkat sambil melihat ke arah halaman depan. Rudy duduk di kursi seberang dan mulai bercerita tentang pekerjaannya. Nada bicaranya santai,
bahkan sedikit bercanda. Tapi di tengah percakapan itu, dia kembali mengatakan sesuatu yang membuatku semakin yakin dengan semua yang kutemukan. Rumah ini sebenarnya terlalu besar untuk ayah sendiri, katanya sambil melihat sekeliling ruangan. Ayah hanya tersenyum seperti biasanya. Rudy melanjutkan dengan nada yang seolah penuh perhatian. Kalau dijual, uangnya bisa dipakai untuk beli rumah yang lebih kecil dan nyaman. Ayah juga tidak perlu repot merawat rumah sebesar ini. Aku menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Sekarang aku tahu kenapa dia begitu sering mengatakan hal itu. Dia bukan sekedar memberi saran. Dia sedang memastikan bahwa suatu hari nanti tidak ada yang mempertanyakan kepemilikan rumah ini. Beberapa hari setelah itu, aku mulai melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memotret beberapa dokumen yang ada di dalam tempat tidur itu, ketika Rudy tidak datang ke rumah. Setiap lembar sertifikat dan surat kuasa kusimpan salinannya di ponselku. Aku juga mulai mencari tahu beberapa hal tentang dokumen-dokumen itu. Salah satu temanku bekerja di kantor notaris di kota. Tanpa menyebut terlalu banyak detail, aku mencoba menanyakan bagaimana proses pengalihan sertifikat rumah bisa terjadi. Jawaban yang kudapat membuat semuanya semakin jelas. Dokumen seperti itu memang bisa dibuat secara resmi, tapi hanya jika pemilik rumah benar-benar tahu apa yang dia tanda tangani. Dan sejak saat itu, aku semakin yakin bahwa ayah mungkin tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Rudy tetap menjalani semuanya seperti biasa. Dia masih datang ke rumah ini dengan percaya diri. Dia masih berbicara seolah rumah ini sudah menjadi miliknya. Dan dia masih berpikir bahwa rahasia yang dia sembunyikan di gudang itu akan tetap aman selamanya. Yang tidak dia tahu adalah satu hal. Sekarang aku sudah mengetahui semuanya. Dan semakin lama dia merasa aman, semakin dekat dia dengan saat ketika semua yang dia sembunyikan akan terbuka di depan semua orang. Beberapa minggu setelah aku menemukan dokumen itu, semuanya masih terlihat berjalan seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang berubah. Rudy tetap datang ke rumah ayah hampir setiap minggu. Dia masih berbicara dengan nada santai. Masih tersenyum di depan ayah dan masih bersikap seolah dia adalah menantu yang paling peduli dengan keadaan keluarga ini. Tapi sekarang, aku melihat semuanya dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti sesuatu yang sedang dia uji. Seolah dia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Suatu sore, kami duduk bersama di ruang tengah. Ayah sedang menonton televisi dengan volume kecil seperti biasa. Rina duduk di samping ayah sambil mengupas buah. Sementara Rudy berdiri di dekat jendela, memandang ke arah halaman depan. Tiba-tiba dia berkata lagi tentang rumah itu. Rumah ini sebenarnya sayang sekali kalau dibiarkan seperti ini. Aku menoleh ke arahnya. Dia melanjutkan dengan nada yang terdengar sangat tenang. Kalau direnovasi atau dijual, nilainya pasti lumayan. Kalimat itu terdengar hampir sama seperti yang sering dia katakan sebelumnya. Tapi kali ini, aku memutuskan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Aku tidak membantah. Aku justru mengangguk pelan. Mungkin kamu benar, kataku. Rudy langsung menoleh kepadaku. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Mungkin dia tidak menyangka aku akan setuju dengan ucapannya. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela tempat dia berdiri. Dari sana, kami bisa melihat halaman rumah ayah yang kecil tapi selalu dirawat dengan rapi. Ayah memang sudah lama tinggal di sini, lanjutku pelan. Tapi suatu saat, rumah ini memang harus dipikirkan juga. Aku bisa melihat dari sudut mataku bagaimana Rudy memperhatikanku dengan lebih serius dari biasanya. Dia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu dia tersenyum tipis. Akhirnya kamu mulai berpikir realistis juga. Aku hanya mengangguk. Percakapan itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain yang ada di ruangan itu. Rina masih sibuk mengupas buah. Ayah masih menonton televisi tanpa terlalu memperhatikan apa yang kami bicarakan.
Tapi bagi Rudy, percakapan itu jelas memiliki arti yang berbeda. Sejak hari itu, sikapnya mulai berubah sedikit. Dia terlihat lebih percaya diri setiap kali datang ke rumah ini. Nada bicaranya semakin santai ketika membahas masa depan rumah ayah. Bahkan beberapa kali, dia mulai berbicara seolah-olah keputusan tentang rumah ini sudah berada di tangannya. Suatu malam, ketika aku datang lebih lambat dari biasanya, aku kembali melihat sesuatu yang menarik. Rudy berdiri di lorong belakang dekat gudang. Tapi kali ini dia tidak masuk ke dalam. Dia hanya berdiri di depan pintu gudang itu beberapa saat, lalu menutupnya kembali. Ketika aku melihatnya datang, dia langsung tersenyum seperti biasa. "Baru pulang dari kota?" tanyanya. Aku mengangguk. Tapi dalam hatiku, aku tahu satu hal. Dia mulai merasa lebih aman sekarang. Dia berpikir aku sudah mulai menerima ide bahwa rumah ini suatu hari akan dijual atau berpindah tangan. Dia berpikir aku tidak lagi mencurigai apapun. Dan justru itulah yang aku inginkan. Karena semakin dia percaya bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, semakin dekat dia dengan saat ketika semua yang dia sembunyikan tidak bisa lagi dia sembunyikan. Panggungnya hampir siap. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada lagi tempat bagi Rudy untuk lari dari kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Hari itu datang lebih cepat dari yang Rudy bayangkan. Aku sengaja memilih hari Minggu siang, saat biasanya keluarga besar datang menjenguk ayah. Beberapa paman dan bibi yang rumahnya tidak terlalu jauh memang sering datang pada hari itu. Kadang hanya untuk makan siang bersama, kadang sekadar memastikan keadaan ayah baik-baik saja. Rumah yang biasanya sunyi menjadi sedikit lebih ramai. Rudy juga datang seperti biasa bersama Rina. Dia terlihat santai, bahkan lebih santai dari biasanya. Sejak percakapan kami beberapa minggu lalu, dia tampaknya benar-benar percaya bahwa aku sudah mulai menerima ide tentang masa depan rumah ini. Kami semua duduk di ruang tengah. Ayah duduk di kursi kayu kesayangannya. Rina menyiapkan minuman di meja kecil. Sementara beberapa paman berbicara tentang kabar keluarga yang jarang bertemu. Rudy berdiri di dekat jendela seperti biasa. Lalu dia kembali mengucapkan kalimat yang sudah sangat sering keluar dari mulutnya. Rumah ini sebenarnya terlalu besar untuk ayah sendiri. Beberapa orang menoleh. Dia melanjutkan dengan nada yang terdengar seperti nasihat. Kalau dijual, uangnya bisa dipakai untuk tempat yang lebih nyaman. Ruangan itu menjadi sedikit sunyi. Beberapa orang di keluarga kami memang pernah mendengar pendapat seperti itu dari Rudy sebelumnya, tapi tidak pernah ada yang benar-benar menanggapi. Sampai akhirnya aku berdiri. "Ada yang ingin aku tunjukkan," kataku pelan. Semua orang menoleh ke arahku. Rudy juga. Aku berjalan menuju lorong belakang rumah tanpa mengatakan apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian aku kembali dengan membawa sebuah map coklat di tanganku. Map yang berisi salinan dokumen yang selama ini dia sembunyikan di dalam tempat tidur tua ayah. Aku meletakkan map itu di meja ruang tengah. "Aku menemukan ini di gudang," kataku. Rudy langsung menatap map itu. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Aku membuka map itu perlahan dan mengeluarkan lembar pertama. Sertifikat rumah. Alamat rumah ayah tercetak jelas di sana. Lalu aku membalik halaman itu dan menunjukkan bagian yang paling penting. Nama pemilik rumah. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan dengan lebih serius. Beberapa paman bahkan berdiri dari kursinya. Rudy tidak bergerak. Dia hanya menatap kertas itu dengan wajah yang mulai pucat. Aku kemudian mengeluarkan dokumen berikutnya. Surat kuasa, salinan transaksi, semua bukti yang menunjukkan bagaimana rumah ini diam-diam dipindahkan ke pemilikannya. Ruangan itu benar-benar sunyi sekarang. Hanya suara kipas angin tua di langit-langit yang terdengar pelan. Aku akhirnya menatap Rudy. "Selama ini kamu bilang rumah ini hanya beban," kataku tenang. Aku berhenti sebentar sebelum melanjutkan.
ternyata kamu sudah lebih dulu mengambilnya. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan yang meledak, hanya kalimat sederhana yang jatuh di tengah ruangan yang penuh dengan tatapan terkejut. Rudy membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, dia tidak lagi terlihat seperti orang yang memegang kendali atas keadaan.